Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, gudangnya ilmu teman-teman ya. Nah, kita akan membahas tentang FR soal P3K Perawat 2023 ya, khususnya keperawatan keluarga. Karena memang keperawatan keluarga ini tahun kemarin sangat banyak sekali ya keluarnya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang kemarin tes di P3K khususnya perawat itu pastinya menemui banyak sekali soal-soal tentang keluarga. Nah, teman-teman yang baru tahu dan baru melihat channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan soal-soal yang terbaru khususnya tentang perawat di tahun 2023 ini. Tidak berlama-lama, langsung saja kita ke TKP teman-teman ya. Oke, untuk soal yang pertama teman-teman ya. Nah, ini sepasang suami istri tinggal bersama anaknya. Anak pertama berjenis kelamin laki-laki berusia 5 tahun dan anak keduanya berjenis kelamin perempuan berusia 2 tahun. Kedua anak tersebut sangat sehat dan selalu ceria. Apakah tahap perkembangan keluarga tersebut? A. Keluarga baru menikah. B. Keluarga usia pertengahan. C. Keluarga dengan anak remaja. Kemudian D. Keluarga dengan anak preschool. E. Keluarga dalam menikmati masa tua teman-teman ya. Nah, apa teman-teman? Kira-kira kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya adalah D teman-teman ya. Keluarga dengan anak preschool teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di pertanyaannya teman-teman ya. Nah, kita akan jelaskan dulu teman-teman ya. Untuk poin A yaitu adalah keluarga baru menikah. Nah, ini sepasang suami istri yang baru saja menikah teman-teman ya. Jadi tidak ada anak dan tidak ada yang lainnya teman-teman ya. Jadi ini kalau keluarga baru menikah ini hanya suami istri teman-teman ya. Kemudian untuk keluarga usia pertengahan, nah kalau keluarga dengan usia pertengahan ini saat anak terakhir ini meninggalkan rumah teman-teman ya. Jadi ada suami istri, kemudian anak terakhir itu meninggalkan rumah. Tapi anak-anak sebelumnya juga sudah meninggalkan rumah teman-teman ya. Keluarga usia pertengahan. Nah, kemudian untuk keluarga dengan anak remaja, teman-teman. Nah, keluarga dengan anak remaja ini dimulai pada usia 13 tahun dan berakhirnya 6 sampai 7 tahun kemudian. Berarti kurang lebih ya 19 tahun ya. Berarti SMP atau SMA, teman-teman ya. Untuk kategori keluarga dengan anak remaja. Nah, kemudian dengan keluarga dengan anak preschool atau prasekolah, teman-teman ya. Nah, ini dimulai saat kelahiran anak pertama ya, 2 sampai 5 bulan, berakhir saat anak berusia 5 tahun, teman-teman ya. Nah, itu untuk anak preschool. Nah, kemudian keluarga dalam menikmati masa tua. Nah, ini bisa dikategorikan untuk keluarga usia lanjut teman-teman ya. Nah, tahap ini perkembangan keluarga ini dimulai pada saat salah satu pasangan pensiun, kemudian berlanjut salah satu pasangan meninggal sampai keduanya meninggal. Nah, ini kalau keluarga dalam menikmati masa tua teman-teman ya. Nah, ini untuk jawaban D. Jadi kita lihat di soal. Nah, ini ya, sepasang suami istri tinggal bersama anaknya. Nah, sudah ada poinnya teman-teman ya. Anak pertamanya berjenis kelamin laki-laki berusia 5 tahun. Dan anak keduanya berjenis kelamin perempuan berusia 2 tahun. Nah, kedua anak tersebut sangat sehat dan selalu ceria. Nah, tahap perkembangan ya. Jadi jawabannya yang benar adalah D teman-teman ya. Dengan anak preschool. Nah, ini belum sekolah teman-teman ya. Jadi prasekolah. Kalau anak remaja bukan ya tadi ya. Karena anak remaja itu pada usianya ya kemungkinan SMP sama SMA teman-teman ya. Nah, kalau untuk keluarga baru menikah juga tidak, keluarga usia pertengahan apalagi teman-teman ya. Kemudian menikmati masa tua juga tidak relevan teman-teman ya. Oke, sudah paham teman-teman ya? Lanjut ke soal berikutnya.
Perawat sedang melakukan kunjungan rumah pertama kalinya ke suatu keluarga dan pada saat kunjungan tampak seluruh anggota keluarga sedang berkumpul. Apakah sebaiknya yang dilakukan perawat ketika melakukan kontrak awal? A. Memperkenalkan diri, menanyakan nama anggota keluarga, dan menjelaskan tujuan kunjungan. B. Memperkenalkan diri dan melakukan orientasi terhadap lingkungan rumah keluarga. C. Saling berkenalan dengan anggota keluarga, kemudian membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya. D. Meminta persetujuan kepada kepala keluarga agar perawat boleh berkumpul dengan anggota keluarga. Menghubungi kepala keluarga bahwa di keluarganya akan diadakan pertemuan dengan tim kesehatan. Nah, gimana teman-teman ya? Jawabannya kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya adalah A teman-teman ya. Nah, coba kita kaji pada soalnya teman-teman ya. Nah, ini perawat sedang melakukan kunjungan rumah pertama kalinya ke suatu keluarga. Nah, di sini ada kata kunci teman-teman ya. Pertama kalinya ke suatu keluarga. Dan pada saat kunjungan tampak seluruh anggota keluarga sedang berkumpul. Nah, pada saat sudah memasuki rumah teman-teman ya. Nah, pada saat kunjungan ternyata ada keluarga. Nah, bagaimana pertama kali perawat untuk melakukan kontrak awal ya? Kenapa jawabannya A? Yang pertama adalah memperkenalkan diri teman-teman ya. Jadi memperkenalkan diri, saya perawat A ingin berkunjung ya ke sini dengan tujuan seperti ini teman-teman ya. Nah, ini menanyakan nama anggota keluarga dan menjelaskan tujuan kunjungan. Nah, untuk menanyakan nama anggota keluarga ini yang akan dikaji teman-teman ya. Nah, kalau poin B, memperkenalkan diri dan melakukan orientasi terhadap lingkungan rumah keluarga. Ini memperkenalkan diri bagus ya, tapi melakukan orientasi terhadap lingkungan keluarga itu pada tahap yang kedua teman-teman ya. Tapi yang pertama harus menjelaskan tujuan kunjungan, kemudian menanyakan nama anggota keluarga yang akan dikaji. Nah, ini teman-teman ya. Kemudian saling berkenalan dengan anggota keluarga, kemudian membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya. Nah, ini juga pada tahap kedua, tidak teman-teman ya. Kemudian untuk poin D, meminta persetujuan kepada kepala keluarga agar perawat boleh berkumpul dengan anggota keluarga. Nah, ini juga setelah memperkenalkan diri teman-teman ya, kemudian menanyakan nama anggota keluarga, kalau boleh dari tujuan tersebut, nah nanti bisa meminta persetujuan kepada kepala keluarga agar perawat bisa berkumpul untuk mengkaji di anggota keluarganya teman-teman ya. Kemudian menghubungi kepala keluarga bahwa di keluarganya akan diadakan pertemuan dengan tim kesehatan. Nah, ini pra biasanya teman-teman ya, sebelum melakukan kunjungan ya. Nah, ini kan sesuai dengan konteks soal, yaitu adalah pertama kalinya pada saat kunjungan keluarga teman-teman ya. Oke, gampang sekali teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Rumah Tuan V dihuni oleh istri dan kedua anaknya, ditambah mertua yang tinggal menumpang karena sudah lansia. Termasuk tipe keluarga apakah Tuan V? A. Nuclear family. B. Extended family. C. Dyadic family. D. Single parent family. Atau E, semua jawaban benar. Nah, apa jawabannya teman-teman ya? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Gampang sekali teman-teman ya. Oke, jawabannya adalah B teman-teman ya, extended family. Nah, kita akan bahas tentang di poin-poinnya dulu teman-teman ya. Nah, kalau nuclear family yaitu adalah keluarga inti. Nah, ini keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak teman-teman ya, untuk nuclear family. Nah, kemudian extended
family atau keluarga luas atau besar ya teman-teman ya. Nah, ini keluarga yang terdiri dari 3 generasi yang hidup bersama dalam satu rumah. Nah, disertai dengan paman, tante, orang tua atau kakek nenek, keponakan dan lain-lain teman-teman ya. Kemudian diedik family untuk poin C yaitu adalah keluarga yang terdiri dari suami dan istri tapi tanpa anak teman-teman ya. Nah, kemudian D, single parent family. Nah, ini ada keluarga duda atau janda teman-teman ya. Nah, keluarga yang terdiri dari satu orang tua, ayah, dan ibu dengan anak. Hal ini terjadi biasanya melalui proses perceraian, kematian, dan ditinggalkan atau menyalahi hukum pernikahan. Nah, jadi istilahnya kalau paling gampang yaitu adalah keluarga duda atau janda teman-teman ya. Nah, kalau E ini tidak benar malahan ya untuk semua jawaban benar. Nah, teman-teman, berarti sudah jelas ya. Berarti adalah B teman-teman ya. Coba kita lihat di soalnya ya teman-teman ya. Jadi biar paham teman-teman. Nah, kalau dari pengertiannya saja untuk extended family adalah keluarga besar atau keluarga luas karena terdiri dari 3 generasi yang hidup bersama dalam satu rumah seperti paman, tante, orang tua, kakek nenek dan lain sebagainya. Nah, di sini ada dihuni oleh istri dan kedua anaknya ditambah mertua. Nah, ini teman-teman ya yang tinggal menumpang karena sudah lansia. Nah, jadi sudah jelas yang jawabannya adalah extended family teman-teman ya. Oke, sangat jelas sekali teman-teman ya. Jadi teman-teman hanya membaca saja ya, membaca berulang-ulang nantinya akan hafal-hafal sendiri teman-teman ya. Mumpung teman-teman ini masih kurang lebih 1 bulan lagi lah ya untuk tes-tesnya teman-teman ya di P3K. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nyonya C 65 tahun ya. 4 bulan kemarin baru saja pensiun dari Rumah Sakit Sehat Gembira. Nah, suaminya sudah 2 tahun yang lalu juga sudah pensiun di salah satu perusahaan terkemuka di daerahnya. Kegiatan sehari-hari hanya diam di rumah dan menikmati masa tuanya di rumah bersama anak-anak dan cucunya. Nah, karena cucunya banyak sehingga mereka senang sekali untuk hiburan di masa tua. Apa tahap perkembangan keluarga Nyonya C? A. Keluarga usia lansia. B. Keluarga anak remaja. C. Keluarga anak sekolah. D. Keluarga usia dewasa. E. Keluarga usia pertengahan. Nah, tadi kalau teman-teman sudah paham yang saya jelaskan tadi di awal soal, nah itu pasti sudah ketemu jawabannya. Kita kasih waktu 5 detik saja teman-teman ya untuk berpikir. Oke, jawabannya adalah A teman-teman ya, usia lansia. Nah, ini jangan jelas sekali teman-teman ya, atau usia lanjut. Nah, kalau usia lansia, tahap terakhir perkembangan keluarga ini dimulai pada saat salah satu pensiun atau salah satu pasangan pensiun, berlanjut salah satu pasangan meninggal sampai keduanya meninggal. Itu untuk kriterianya teman-teman ya. Nah, coba kita lihat di sini teman-teman ya di soalnya. Nyonya C 65 tahun 4 bulan kemarin baru saja pensiun dari Rumah Sakit Sehat Gembira. Nah, ini juga seorang tenaga medis ya atau tenaga lainnya bisa tidak dijelaskan pada soal. Nah, kemudian suaminya sudah 2 tahun yang lalu juga sudah pensiun teman-teman ya. Nah, juga sudah pensiun di salah satu perusahaan terkemuka di daerahnya. Nah, kegiatan sehari-hari hanya diam di rumah dan menikmati masa tuanya di rumah bersama anak-anak dan cucunya teman-teman ya. Nah, karena cucunya banyak sehingga mereka senang sekali untuk hiburan di masa tua. Jadi sudah jelas teman-teman ya. Jadi ini adalah jawabannya A teman-teman ya. Nah, kalau keluarga anak remaja barangkali teman-teman yang belum tahu yaitu adalah dimulai pada usia 13 tahun ya, berakhir 6 sampai 7 tahun kemudian. Nah, berarti SMP atau SMA ya.
kurang lebih umur 16-an tahun ya, mulai dari 13 tahun. Itu untuk keluarga anak remaja. Nah, kemudian keluarga anak sekolah. Nah, keluarga anak sekolah ini di usia 6 sampai 12 tahun ya. Kemungkinan di SD teman-teman ya. Nah, itu di keluarga anak sekolah. Nah, kemudian keluarga usia dewasa. Nah, keluarga dengan usia dewasa ini tahap pelepasan juga teman-teman ya, kayak kuliah, bekerja, ini di umur 18 tahun ya. Nah, dimulai pada saat anak pertama meninggalkan rumah. Nah, kalau untuk usia dewasa. Kemudian berakhir pada saat anak terakhir meninggalkan rumah. Lamanya tahap ini tergantung dari jumlah anak dalam keluarga. Jika anak yang belum berkeluarga dan tetap tinggal bersama orang tua teman-teman ya. Jadi intinya tahap pelepasan untuk usia dewasa. Nah, kalau untuk usia pertengahan yaitu saat anak terakhir meninggalkan rumah teman-teman ya. Nah, oke, jawabannya sudah jelas ya. Jawabannya A teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada soal yang kayak kemarin teman-teman ya. Jadi, ini kita ulang-ulang terus nantinya biar teman-teman juga paham. Perawat B sedang memberikan asuhan keperawatan keluarga dengan stage family retreatment and old age. Dengan masalah depresi ringan, salah satu pasangan old age perawat mengoptimalkan fungsi keluarga sebagai dasar kekuatan keluarga melalui pemenuhan kebutuhan psikososial, mengembangkan gambaran diri positif, peran, dan kebut kasih sayang sedikit banyak bisa mendukung keluarga dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga anak-anak dari mereka paham tentang apa yang diinginkan orang tuanya. Nah, fungsi keluarga apa yang sedang dioptimalkan oleh perawat tersebut? A. Fungsi afektif. B. Fungsi sosialisasi. C. Fungsi ekonomi. Kemudian D. Fungsi kesehatan. E. Fungsi reproduksi. Oke, kita kasih waktu kurang lebih 10 detik teman-teman ya. Oke, jawabannya adalah A teman-teman ya. Fungsi afektif teman-teman ya. Kenapa kok fungsi afektif? Nah, barangkali teman-teman belum ada yang tahu, kita akan jabarkan untuk fungsi afektif ya. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari keluarga teman-teman ya. Nah, kalau fungsi afektif itu sendiri itu terdiri dari kasih sayang, saling mendukung, saling menghargai antar anggota keluarga. Nah, kemudian B, fungsi sosialisasi. Nah, fungsi sosialisasi ini terdiri dari membina sosialisasi kepada anak ya, kemudian membentuk norma atau tingkah laku sesuai perkembangan anak, kemudian meneruskan nilai budaya keluarga. Nah, seperti contohnya minta tolong, jadi seumpamanya anak meminta sesuatu kepada temannya, harus minta tolong teman-teman ya. Seperti itu untuk membentuk tingkah laku pada perkembangan anak. Kemudian berkata jujur, berani tampil juga itu termasuk fungsi sosialisasi. Nah, kemudian fungsi ekonomi sendiri yaitu adalah mencari sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, suka menabung dan lain sebagainya, teman-teman ya. Kemudian untuk fungsi kesehatan, nah ini fungsi kesehatan di sini untuk difungsikan keluarga yaitu adalah merawat anggota keluarga yang sedang sakit, teman-teman ya. Nah, kemudian fungsi reproduksi sudah jelas yaitu adalah memiliki keturunan, teman-teman ya. Nah, kalau dari di sini teman-teman ya, kita coba bedah. Nah, perawat B sedang memberikan asuhan keperawatan keluarga dengan stage family retirement. Nah, artinya pada keluarga yang masa pensiun, teman-teman ya, dan usia dengan yang tua. Nah, kemudian dengan masalah depresi ringan. Nah, ini teman-teman ya. Mungkin banyak masalah ya. Jadi mungkin tentang keuangan atau seperti apa. Nah, kemudian
Di salah satu pasangan old age yaitu adalah mendapatkan depresi ringan teman-teman ya. Nah, kemudian perawat mengoptimalkan fungsi keluarga sebagai dasar kekuatan keluarga melalui pemenuhan kebutuhan psikososial, mengembangkan gambaran diri positif, peran dan kebut kasih sayang sedikit. Nah, ini teman-teman ya. Gambaran positif, peran dan kebut kasih sayang. Nah, ini termasuk dari fungsi afektif teman-teman ya. Nah, jadi sudah jelas sekali di sini adalah fungsi afektif. Nah, banyak bisa. Nah, dari kebut kasih sayang dan gambaran diri positif, perannya banyak bisa mendukung keluarga dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, sehingga anak-anak dari mereka paham tentang apa yang diinginkan orang tuanya. Nah, kalau memang untuk usia old age ya, setelah pensiun itu hanya butuh kasih sayang saja, teman-teman ya. Nah, itu lebih mengoptimalkan dari, peran old age teman-teman ya, dengan masalah, stage family hereditary teman-teman ya. Jadi sangat jelas sekali, fungsi afektif di sini lebih berperan teman-teman ya. Kalau fungsi sosialisasi tidak, ekonomi juga tidak, kesehatan juga tidak, apalagi reproduksi teman-teman ya. Oke, gampang sekali teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Hasil pengkajian didapatkan keluarga Tuan Z berusia 55 tahun, istrinya berusia 54 tahun, mempunyai 2 orang anak. Anak pertama berusia 16 tahun, anak kedua berusia 14 tahun. Nah, apakah tahap perkembangan keluarga Tuan Z? A. Keluarga anak sekolah, B. Keluarga anak remaja, C. Keluarga usia dewasa, D. Keluarga usia pertengahan, dan keluarga usia lansia. Nah, gampang sekali teman-teman ya. Nah, itu tadi sudah banyak kita jelaskan. Kita kasih waktu 5 detik teman-teman ya. Oke, jawabannya adalah B teman-teman ya. Pada usia remaja teman-teman ya. Nah, coba kita lihat di soalnya teman-teman ya. Nah, hasil pengkajian didapatkan keluarga Tuan Z berusia 55 tahun. Istrinya berumur 54 tahun, mempunyai 2 orang anak teman-teman ya. Anak pertama berusia 16 tahun dan anak kedua berusia 14 tahun. Nah, ini kuncinya teman-teman ya. Nah, ini. Anak 16 tahun dan kedua usianya 14 tahun. Jadi hanya terpaut 2 tahun teman-teman ya. Nah, ini termasuk pada sekitar umur SMP sama SMA teman-teman ya. Jadi sudah jelas keluarga dengan anak remaja. Nah, kalau keluarga anak sekolah, nah anak sekolah ini dimulai pada umur 6 sampai 12 tahun. Nah, jadi tidak termasuk teman-teman ya. Nah, kemudian keluarga usia dewasa ini apalagi pelepasan teman-teman ya, kayak anak yang sudah kuliah, kemudian bekerja, itu termasuk untuk keluarga usia dewasa. Nah, kemudian keluarga usia pertengahan juga tidak termasuk karena ini saat anak terakhir yang meninggalkan rumah teman-teman ya. Kemudian apalagi keluarga usia lansia. Nah, ini terkecoh teman-teman ya, berusia 55 tahun. Nah, kalau kriterianya keluarga usia lansia ini tahap terakhir yaitu perkembangan keluarga ini dimulai pada saat salah satu pasangan itu pensiun dan menikmati masa tuanya teman-teman ya. Nah, itu tahap terakhir yaitu adalah keluarga usia lansia. Nah, jadi untuk pertanyaan ini jawabannya adalah B teman-teman ya. Keluarga anak remaja. Oke, lanjut ke soal berikutnya teman-teman ya. Nah, ini ada kasus lagi teman-teman ya. Kayak tadi, coba dianalisa nanti ya. Kita bacakan dulu. Tuan Rudi merupakan kepala keluarga. Mereka memiliki seorang anak bernama Santi. Kemudian Tuan Rudi adalah seorang yang suka berteman dan membantu orang sekitar yang sedang kesulitan. Oleh karena itu, Tuan Rudi menginginkan anaknya juga memiliki perhatian pada lingkungan sekitar.
Tuan Rudi sering membawa anaknya pergi bermain ke tetangga dan mulai membiarkan anaknya bermain di luar rumah. Fungsi keluarga apakah yang sedang dijalankan Tuan Rudi? A. Fungsi afektif. B. Fungsi sosialisasi. C. Fungsi perawatan kesehatan. D. Fungsi ekonomi. E. Fungsi reproduksi. Kita kasih waktu 10 detik teman-teman ya untuk berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? B teman-teman ya, fungsi sosialisasi sudah jelas teman-teman ya di sini ya. Nah, kalau di sini kita coba bedah di soalnya teman-teman ya. Tuan Rudi merupakan kepala keluarga, mereka memiliki seorang anak bernama Santi. Nah, kemudian Tuan Rudi adalah seseorang yang suka berteman dan membantu orang sekitar yang sedang kesulitan. Nah, oleh karena itu Tuan Rudi menginginkan anaknya juga memiliki perhatian pada lingkungan sekitar. Nah, ini kata kuncinya teman-teman ya. Menginginkan anak juga memiliki perhatian pada lingkungan sekitar. Nah, ini adalah fungsi sosialisasi teman-teman ya. Termasuk itu teman-teman ya. Nah, kemudian ada poinnya lagi. Kemudian sering membawa anaknya pergi bermain ke tetangga. Nah, ini juga fungsi dari sosialisasi. Kemudian mulai membiarkan anaknya bermain di luar rumah. Nah, jelas sekali teman-teman ya. Nah, membina hubungan baik sama tetangga ya, itu juga termasuk fungsi sosialisasi. Kemudian membentuk anaknya ya. Jadi Tuan Rudi ini membentuk anaknya untuk tingkah laku ya sesuai perkembangan anak ya. Jadi harus bersosialisasi kepada semua teman-teman ya. Nah, kalau fungsi afektif ini tidak termasuk teman-teman ya. Kalau fungsi afektif ini lebih mengarah ke kasih sayang, saling mendukung. Nah, itu ya. Kemudian fungsi perawatan kesehatan juga ini tidak ya untuk merawat anggota keluarga yang sakit, ekonomi, kebutuhan rumah tangga ya, reproduksi, keturunan teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini teman-teman ya, ada soal kasus lagi teman-teman ya. Nah, Tuan B merupakan kepala keluarga di desa Sukarlani, mempunyai 2 orang anak. Yang pertama berumur 28 tahun, sudah bekerja di perusahaan asing di Jakarta. Anak kedua berumur 20 tahun, sedang kuliah juga di Jakarta semester akhir. Mereka sangat pintar-pintar sekali, sehingga mereka sangat mudah masuk perguruan tinggi maupun mencari pekerjaan. Berdasarkan data di atas, tahap perkembangan apa yang dilalui oleh Tuan B? A. Keluarga anak sekolah. B. Keluarga anak remaja. C. Keluarga usia dewasa. D. Keluarga usia pertengahan. E. Keluarga usia lansia. Pasti sudah paham teman-teman ya. Oke, kita kasih waktu 5 detik saja teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? C teman-teman ya. Keluarga usia dewasa teman-teman ya. Nah, kenapa keluarga usia dewasa? Nah, kalau keluarga usia dewasa ini tahapnya pelepasan teman-teman ya. Nah, coba kita bedah di soalnya teman-teman ya. Tuan B merupakan kepala keluarga di desa Sukatani, mempunyai 2 orang anak. Yang pertama berumur 28 tahun, sudah bekerja di perusahaan asing. Nah, ini termasuk kriteria teman-teman ya untuk keluarga usia dewasa, yaitu adalah bekerja di luar rumah teman-teman ya. Kemudian anak kedua berusia 20 tahun, sedang kuliah juga di Jakarta semester akhir. Nah, ini juga termasuk pada usia dewasa. Nah, jadi kata kuncinya ini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, 2 ini sudah meninggalkan rumah teman-teman ya. Nah, karena ini termasuk tahap dewasa teman-teman ya, pelepasan. Nah, seperti itu teman-teman ya.
Nah, kemudian mereka sangat pintar sekali sehingga mereka sangat mudah untuk perguruan tinggi maupun mencari pekerjaan. Nah, teman-teman ya, jadi kata kuncinya ini aja. Sudah bekerja di perusahaan asing dan kuliah juga di Jakarta semester akhir. Nah, kalau keluarga anak sekolah ini tidak termasuk teman-teman ya, karena di usia 6 sampai 12 tahun. Kemudian anak remaja juga tidak ya, usia SMP SMA. Kemudian keluarga usia pertengahan ya, ini juga tidak ya, karena pertengahan itu saat anak terakhir meninggalkan rumah. Kemudian keluarga usia lansia ini juga tidak teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini juga ada soal cerita lagi teman-teman ya. Tuan Budi merupakan kepala keluarga di sebuah keluarga cemara. Istri Tuan Budi menderita penyakit diabetes kronik bertahun-tahun. Karena tidak rutin konsumsi obat dari dokter dan tidak menjaga makanan, terdapat juga luka gangren yang berada di kedua kakinya, sehingga hanya terbaring lemas tak berdaya di tempat tidur. Tuan Budi selalu merawat istrinya, mulai memandikan tiap pagi, kemudian mengontrol obatnya tiap kali minum sebelum ia berangkat bekerja. Setelah pulang bekerja pun, Tuan Budi selalu menyuapi makanan kepada istrinya agar semata-mata istrinya sembuh dari penyakit tersebut. Dari soal cerita di atas merupakan fungsi keluarga yang diterapkan Tuan Budi. A. Fungsi afektif, fungsi sosialisasi. C. Fungsi perawatan kesehatan. D. Fungsi ekonomi. E. Fungsi reproduksi. Oke, kita kasih waktu 10 detik teman-teman ya untuk berpikir. Oke, jawabannya adalah C teman-teman ya. Nah, coba kita bedah di soalnya teman-teman ya. Nah, ini Tuan Budi merupakan kepala keluarga di sebuah keluarga cemara ya. Istri Tuan Budi menderita penyakit diabetes kronik bertahun-tahun teman-teman ya. Nah, ini jelas fungsi perawatan kesehatan teman-teman ya. Nah, karena tidak rutin konsumsi obat dari dokter dan tidak menjaga makanan, terdapat juga luka gangren yang berada di kedua kakinya sehingga terbaring lemas. Nah, ini masalahnya teman-teman ya. Nah, kemudian selalu merawat istrinya, Tuan Budi selalu merawat istrinya mulai memandikan tiap pagi. Nah, ini kemudian ya teman-teman ya. Kemudian mengontrol obatnya tiap kali minum sebelum ia berangkat kerja. Nah, ini fungsi dari perawatan kesehatan teman-teman ya, merawat keluarga atau anggota keluarga yang sedang sakit. Kemudian tiap kali minum sebelum ia berangkat kerja. Kemudian setelah pulang bekerja pun Tuan Budi selalu menyuapi makanan kepada istrinya. Nah, agar semata-mata istrinya sembuh dari penyakit tersebut. Nah, jadi sudah jelas teman-teman ya. Kenapa nggak fungsi afektif ya, teman-teman ya? Kalau fungsi afektif kan juga termasuk kasih sayang ya. Nah, ini bisa, cuman di sini lebih data-datanya itu menuju kepada perawatan kesehatan. Karena sudah jelas di sini untuk istri Tuan Budi itu adalah menderita penyakit diabetes kronik teman-teman ya. Jadi sehingga dia tidak berdaya ya di tempat tidur, terbaring lemas. Nah, sehingga dari Tuan Budi sendiri itu merawat istrinya mulai memandikan, kemudian mengontrol obat dan lain sebagainya ya. Memandikan, kemudian menyuapi juga teman-teman ya. Kemudian fungsi ekonomi juga tidak ada kata-kata di sini teman-teman ya untuk mencari nafkah atau apa ya untuk di konteks soalnya. Nah, fungsi reproduksi untuk memiliki keturunan juga tidak ada teman-teman ya. Jadi sudah sangat jelas fungsi perawatan kesehatan. Fungsi sosialisasi ini juga tidak ada teman-teman ya, karena di sini tidak ada kata-kata yang untuk meneruskan nilai budaya keluarga, kemudian membentuk norma tingkah laku anak. Nah, juga tidak ada teman-teman ya. Oke, sudah jelas teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini Tuan H merupakan kepala keluarga sederhana. Sederhana ini teman-teman ya, salah teman-teman. Dia tinggal di perkotaan pinggiran, rumahnya hanya 4 kali 5 meter yang dihuni oleh Tuan H sendiri, kemudian istri beserta anaknya.
Anak yang pertama masih umur 5 tahun dan yang kedua berumur baru 1 tahun, bekerja sebagai petugas kebersihan di salah satu kantor konglomerat ternama di kota itu. Nah, penghasilan hanya bisa untuk menghidupi keluarganya, tapi Tuan H bersyukur yang penting keluarga sehat semua dan bisa hidup nyaman. Nah, kira-kira ini tipe keluarga apa teman-teman ya? A. Nuclear family, B. Extended family, kemudian C. Dyadic family, D. Single parent family, atau E. Semua jawaban benar. Nah, ini kalau jawab E, semua jawaban benar berarti Anda lolos teman-teman ya. Oke, kita kasih waktu 5 detik teman-teman ya. Oke, jawabannya adalah A teman-teman ya, nuclear family. Oke, kita lihat di sini teman-teman ya. Kita bedah di soalnya. Nah, ini Tuan H merupakan kepala keluarga sederhana. Dia tinggal di perkotaan pinggiran. Rumahnya hanya 4 kali 5 meter yang dihuni oleh, nah ini teman-teman ya, Tuan H sendiri, kemudian istri beserta anaknya. Anak yang pertama masih umur 5 tahun dan yang kedua berumur baru 1 tahun teman-teman ya. Nah, jadi ini kata kuncinya teman-teman ya. Jadi sudah sangat jelas yaitu adalah nuclear family teman-teman ya. Kalau extended family teman-teman, kalau extended family ini keluarga yang luas atau besar teman-teman ya. Jadi dihuni oleh eh, suami istri, kemudian anak, atau masih ada paman, kemudian ada masih mertua atau orang tua, itu termasuk untuk extended family teman-teman ya. Nah, kemudian untuk dyadic family itu adalah keluarga yang terdiri dari suami istri tapi tanpa anak teman-teman ya. Kemudian single parent family ini keluarga duda atau janda, itu paling gampang teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi jawabannya yang benar adalah A teman-teman ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Jadi ini kita bahas tentang keperawatan keluarga yang memang ini FR yang terdahulu di tahun 2022. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini bisa keluar semuanya teman-teman ya. Amin. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman sejawat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.